Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rusmadania dari jurusan Akuntansi Syariah. Jadi di sini saya akan membahas tentang laporan SPT tahunan orang pribadi dan badan. Saya berasal dari kelas Akuntansi 24C dan di sini saya membuat video ini memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Kamilah Widianti Putri. Baik, di sini kita akan membahas tentang cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan secara lengkap, mulai dari pengertian, persiapan, hingga langkah pelaporannya di DJP online atau Cortex. Jadi, SPT tahunan orang pribadi adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan, pajak yang telah dipotong, serta harta dan kewajiban selama 1 tahun pajak. Nah, untuk batas pelaporannya itu di tanggal 31 Maret setiap tahun. Jadi, untuk yang melaporkan adalah setiap orang pribadi. Jadi, untuk yang melaporkan itu adalah setiap orang pribadi yang sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak dan memperoleh penghasilan baik dari pekerjaan, usaha maupun penghasilan lainnya. Jadi, untuk persiapan sebelum kita melapor ke DJP itu yang pertama itu ada NPWP, EVIN, bukti potong pajak, daftar penghasilan, dan daftar harta dan utang. Nah, untuk langkah pelaporan SPT OP di DJP, yang pertama kita login dulu ke DJP online, lalu yang kedua kita pilih menu lapor, dipilih, dan yang ketiga kita isi data penghasilan dan pengurangan, isi data harta dan kewajiban, cek kembali rangkuman SPT, dan yang terakhir kirim SPT dan masukkan kode verifikasi. Sebelumnya, hampir seluruh layanan pajak dilakukan melalui DJP online. Namun sekarang, Direktorat Jenderal Pajak mulai menggunakan Cortex sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru. Secara fungsi, Cortex menggantikan dan menyempurnakan layanan yang sebelumnya ada di DJP online. Jadi untuk mekanisme dan cara-caranya itu hampir sama dengan di DJP online. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang SPT tahunan badan yang wajib dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha. Jadi SPT tahunan badan itu adalah laporan pajak tahunan yang digunakan untuk melaporkan penghasilan, biaya, serta perhitungan pajak penghasilan badan selama 1 tahun pajak. Nah, jadi untuk batas waktu pelaporannya itu di tanggal 30 April setiap tahunnya. Nah, untuk siapa yang wajib melaporkan itu? Yang pertama, contohnya itu seperti PT, CV, firma, yayasan, koperasi, dan badan usaha lainnya. Lalu yang keempat, ada dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama itu ada laporan keuangan, kayak seperti laporan neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, rekap pajak yang telah dipotong atau dibayar. Yang ketiga, bukti setor pajak. Yang keempat, NPWP dan EVIN badan. Nah, jadi untuk alur pengisian SPT tahunan badan, yang pertama itu menyusun laporan keuangan. Yang kedua, melakukan penyesuaian fiskal. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak. Yang keempat, menghitung PPh badan terutang. Yang kelima, mengurangkan kredit pajak. Yang keenam, menentukan kurang atau lebih bayar. Dan yang terakhir, melaporkan melalui Cortex tadi. Nah, oke, jadi sebagai penutup, baik SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setiap tahun. Dengan memahami alurnya dan ketentuan pelaporannya, diharapkan wajib pajak dapat melaporkan SPT secara benar dan tepat waktu. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.